Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, karena saya tidak bisa membayar harga setinggi itu maka saya tidak punya pilihan selain mengambil tugas ini, ucap Sioyan. Baiklah, selanjutnya segala sesuatunya akan saya serahkan kepada Kang Dong untuk menunjukkan kepada Anda, ucap Guanzi. Setelah berdiskusi untuk waktu yang lama, kelompok Sioyan menuju kamar mereka untuk istirahat, sedangkan Kang Dong membawa Sioyan ke platform batu. Setelah keduanya memasuki platform batu, mereka sudah berada di puncak kota Qian di bawah aliran orang yang tak terhitung jumlahnya. Kang Dong memimpin jalan dan bergabung dengan aliran orang. Sesaat kemudian Kang Dong datang ke suatu tempat dan bicara beberapa kata dengan orang yang berada di balik pintu. Orang itu mengeluarkan bola dengan warna hijau dan menyerahkan bola itu kepada Kang Dong. Setelah menerima bola berwarna hijau, Kang Dong mendatangi Sioyan lalu berkata, "Saudara Sioyan, mari kita cari tempat untuk duduk dan melihat informasi bola tugas dan hadiah ini," ucap Kang Dong. Mereka berdua mencari tempat duduk yang tenang. Kang Dong mengeluarkan bola cahaya kemudian meremasnya. Bola cahaya memancarkan cahaya redup dan menunjukkan beberapa gambar di depan Sioyan. Kang Dong menggesek bola cahaya dan gambar yang tercipta terus-menerus berubah. Dia menjelaskan kepada Sioyan, "Anda bisa melihat semua hadiah dalam bola cahaya ini. Kuning merupakan tingkatan bumi, biru merupakan tingkatan langit, hitam merupakan misterius, dan putih merupakan prefektur. Setiap warna maka hadiahnya berbeda-beda," ucap Kang Dong. Setelah mendengar penjelasan dari Kang Dong, Sioyan terus melihat misi dan hadiah dari bola hijau. Di situ terlihat untuk menangkap 4 kulit rubah hadiahnya senilai 40 juta. Namun Sioyan tidak tertarik dengan hadiah dari tingkatan bumi dan langit. Melihat ekspresi wajah Sioyan, Kang Dong menunjukkan beberapa informasi dengan cahaya warna hitam dan putih. Itu adalah misi hadiah yang berada pada tingkatan misterius dan prefektur. Saudara Sioyan, misi tingkat prefektur ini memiliki tugas untuk mengambil esensi darah binatang ajaib Void yang memiliki kekuatan Daosian bintang 5. Jika Anda berhasil mengambil esensi dari binatang Void itu maka Anda akan mendapatkan hadiah koin emas bernilai 500 juta. Apakah saudara Sioyan memiliki kepercayaan diri untuk misi ini, tanya Kang Dong. Daosian bintang 5, ucap Sioyan tersenyum pahit, misi ini memang sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi bukankah Long Yan bisa menaklukkan binatang ajaib di lautan kekosongan itu? Bisakah Anda menceritakan kepada saya bagaimana cara Long Yan bisa melakukannya, tanya Kang Dong. Sioyan tidak pernah menceritakan bagaimana Long Yan mampu menekan keberadaan binatang ajaib di lautan kekosongan. Alasannya karena Sioyan menyembunyikan identitas Long Yan yang sebenarnya. Saudara Sioyan, tidak masalah bagi saya kalau Anda tidak ingin menceritakan identitas Long Yan, ucap Kang Dong. Sioyan mendengar kata-kata itu, kepalanya perlahan-lahan terangkat. Dia menatap Kang Dong lalu berkata, "Saya bisa memberitahu Anda tentang Long Yan, tetapi Anda harus merahasiakannya," ucap Sioyan. Saudara Sioyan, Anda adalah dermawan penyelamat hidup saya. Meskipun saya dilahirkan di dunia yang bermasalah ini tetapi saya masih memiliki hati nurani. Saya Kang Dong bersumpah atas nama langit, jika saya membocorkan kekuatan Long Yan maka langit akan menghukum saya, ucap Kang Dong. Setelah mengucapkan kata-kata itu Kang Dong segera membuat perlindungan yang menutupi dirinya dan Sioyan. Sekarang percakapan mereka tidak bisa terdengar di luar. Saudara Sioyan, jika Anda mempercayai saya maka saya akan mendengarkan kata-kata Anda. Di masa depan saya akan membantu Anda dengan sekuat tenaga untuk menyelesaikan misi ini. Tetapi misi ini tidak bisa dijangkau maka saya akan membawa seluruh anggota saya untuk membantu Anda, ucap Kang Dong.
Xiaoyan menganggukkan kepalanya lalu berkata, Long Yan awalnya adalah tubuh yang terlahir di lembah petir, tetapi kemudian dia mewarisi darah naga Suji Wuzin dan menjadi keluarga naga, ucap Xiaoyan. Suji Wuzin. Sepertinya saya pernah mendengar nama itu, tunggu sebentar, saya akan memeriksanya, ucap Kang Dong mengaduk-aduk bola cahaya sampai dia menemukan tirai hitam dengan karakter yang sangat pendek di atasnya. Sesaat kemudian dia lalu berkata lagi, Suji Wuzin juga dikenal sebagai Candle Dragon. Tidak ada seorang pun yang tahu kekuatan dari Suji Wuzin. Itu merupakan naga yang paling misterius, bahkan tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya. Garis keturunan Suji Wuzin sangat kuat dan setiap generasi hanya dapat mengaktifkan satu garis darah Suji Wuzin. Karena kekuatan Long Yan masih di bintang 9 maka masih sulit untuk mengerahkan kekuatan garis keturunan Suji Wuzin sepenuhnya. Apakah saya benar ucap Kang Dong? Xiaoyan mengangguk ketika mendengar ini. Dia tahu bahwa garis keturunan Suji Wuzin sangat kuat. Tapi kekuatan Long Yan masih sangat lemah dan membatasi garis keturunannya. Tidak heran binatang ajaib di lautan kekosongan mampu ditekan oleh Long Yan. Ternyata ia memiliki garis keturunan yang tertinggi dari setiap binatang ajaib. Oleh karena itu mereka tunduk ketika garis darah itu diaktifkan, ucap Kang Dong. Di tempat Xiaoyan duduk dia menatap bola cahaya untuk waktu yang lama. Kemudian dia mulai membaca informasi yang ada di bola cahaya. Di situ terlihat bahwa menangkap 4 murid rubah mendapatkan hadiah senilai 30 juta koin emas, menangkap burung fantasi api mendapatkan hadiah senilai 40 juta koin emas, menangkap daging diamond api mendapatkan hadiah senilai 15 juta koin emas. Misi yang dilihat oleh Xiaoyan merupakan misi dengan tingkatan misterius, itu merupakan misi dengan level menengah. Setelah merenung untuk waktu yang lama Xiaoyan menghembuskan nafas lalu berkata, kita akan mengambil misi tingkat misterius untuk menangkap binatang ajaib di lautan kekosongan, ucap Xiaoyan. Mengambil misi tingkat misterius, misi misterius adalah tingkat tengah dan hadiahnya juga tidak cukup untuk kebutuhan saudara Xiaoyan. Apakah saudara Xiaoyan yakin dengan pilihan ini? Terlebih lagi binatang ajaib merupakan binatang buas yang sangat misterius di lautan kekosongan. Saya takut kita tidak akan bisa menemukan binatang ajaib itu, ucap Kang Dong. Saya tahu bahwa sangat sulit menemukan mereka semua. Tetapi Anda tidak perlu khawatir, apakah Anda masih ingat bagaimana cara kita menemukan keempat unikron, ucap Xiaoyan dengan tersenyum lebar. Kang Dong memikirkan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Setelah beberapa saat Kang Dong mengingat sesuatu dan berkata, oh, apakah saudara Xiaoyan akan menggunakan metode seperti monster kraken sebelumnya, tanya Kang Dong. Itu benar. Meskipun cara ini membutuhkan keberuntungan tetapi itu jauh lebih baik daripada harus bertarung hidup dan mati. Saya akan mengandalkan garis darah naga Long Yan untuk menekan makhluk Void Daosian bintang 5 untuk memberikan esensi darahnya. Jika makhluk Void bintang 5 itu menelan binatang-binatang ajaib di bawahnya, maka kita bisa menyelesaikan 2 misi sekaligus, ucap Xiaoyan tersenyum. Metode yang dia pilih ini tampaknya menjadi metode terbaik saat ini. Jika rencana ini berjalan lancar maka dia bisa menyelesaikan misi tingkat misterius dan bahkan prefektur. Meskipun sebagian besar adalah keberuntungan tetapi lebih baik daripada mengambil resiko hidup dan mati. Kang Dong yang akhirnya mengerti dia berkata dengan gembira. Jadi itu masalahnya, kalau begitu tidak hanya Anda akan mendapatkan 2 burung dengan 1 batu, tetapi Anda mungkin akan mendapatkan hingga 500 juta koin emas dalam 1 gerakan, ucap Kang Dong menganggukkan kepalanya dengan bangga. Kang Dong segera berdiri lalu berkata lagi, seharusnya ini tidak terlambat. Kita bisa bersiap sekarang, ucap Kang Dong, saudara Kang Dong. Apakah Anda akan ikut terkejut, ucap Xiaoyan, tidakkah Anda pikir saya akan membiarkan Anda pergi sendirian untuk menemukan makhluk Void Daosian bintang 5? Anda tidak bisa meninggalkanku, saya lebih akrab daripada Anda di lautan kekosongan.
Oleh karena itu saya sangat dibutuhkan dalam misi ini, ucap Kang Dong tertawa hangat. Saudara Kang Dong, terima kasih atas semua kebaikan Anda, sudah cukup bagi saya dan sisanya serahkan saja kepada saya. Saya tidak ingin Anda berada dalam bahaya, ini memang mudah dikatakan, tetapi tidak ada yang tahu apakah akan ada kecelakaan, ucap Sioyan. Tahu bahaya dari perjalanan ini. Meskipun tidak ada yang salah dengan itu, tetapi pada kenyataannya masih sangat beresiko untuk menggunakan kekuatan garis darah naga Long Yan Masidoni bintang 9 untuk melawan makhluk Void Daosian bintang 5. Kang Dong lalu berkata, Saudara Sioyan, saya mengerti resikonya. Tetapi tanpa bantuan Anda sebelumnya saya khawatir saya sudah mati sekarang. Anggap saja ini sebagai jasa balas budi dari saya, ucap Kang Dong tersenyum. Sioyan yang ingin mengatakan sesuatu tiba-tiba disela oleh Kang Dong. Jangan membuang waktu lagi, mari kita pergi dan menyiapkan segala sesuatunya, ucap Kang Dong. Setelah selesai berbicara, Kang Dong berjalan dan memimpin Sioyan kembali ke markas tentara bayaran. Pada hari berikutnya sosok Kang Dong menghampiri Sioyan lalu dia berkata, Saudara Sioyan, saya memerintahkan seseorang untuk menanyakan keberadaan makhluk Void Daosian bintang 5. Kita masih perlu beberapa waktu untuk menunggu. Pada hari ini Saudara Sioyan bisa berjalan-jalan di benua Qianxing untuk belajar tentang pasar kota 1000 bintang, ucap Kang Dong. Sioyan menganggukkan kepalanya dan tidak keberatan. Dia sangat tertarik dengan benua Qianxing ini. Sioyan berjalan berkeliling membiarkan semua orang beristirahat, ia hanya membawa Lang Tian berjalan ke berbagai tempat untuk mencari bahan obat langka. Sioyan, benua Qianxing ini memang sangat besar, ucap Lang Tian menatap benua Qianxing yang luas ini. Lang Tian, tidakkah kamu merasa bosan ketika membuat ramuan setiap hari, ucap Sioyan. Itu adalah hobi saya. Bahkan jika saya membuat ramuan yang sama saya tidak akan pernah memiliki rasa bosan, ucap Lang Tian tersenyum bangga. Pada saat ini Sioyan berhenti ke sebuah paviliun obat yang sangat besar. Di pintu masuk terdapat tulisan yang bernama Yaoge. Sioyan memperhatikan sebentar dan kemudian berjalan ke pintu masuk Yaoge. Dia bisa mencium aroma obat yang pekat. Lang Tian tidak bisa untuk tidak menarik nafas dalam-dalam. Baginya ini adalah aroma yang paling segar dan paling manis. Hanya lantai pertama dari paviliun Yaoge setidaknya sudah mencapai 10 ribuan bahan obat. Dan bahan-bahan obat ini sebagian besar sesuatu yang belum pernah dilihat oleh Sioyan. Sepertinya kita datang ke tempat yang tepat, kali ini kita harus menghabiskan waktu yang lama untuk mempelajarinya, ucap Sioyan. Setelah itu terlihat seorang pria mengenakan jubah obat berjalan menghampiri keduanya dengan hormat. Kedua tuan, saya punya peraturan di obat Yaoge ini. Setiap orang tidak dapat mencari obat di Yaoge selama lebih dari 1 jam sehari. Ada banyak orang yang datang di sini untuk mencari bahan obat dalam waktu setiap harinya. Semoga Tuan dapat menggunakan waktu Anda dengan sangat baik dan menemukan obat yang Anda butuhkan, ucap pria berjubah obat itu. Sioyan terkejut saat mendengar ini. Pada awalnya dia ingin mengetahui semua jenis 100.000 ramuan obat ini. Pada nantinya setelah ia kembali ia akan melakukan lebih banyak penelitian dan apa yang akan berguna di masa depan. Karena ini masalahnya saya akan menyelamatkan diri untuk mencarinya secara membabi buta. Sekarang saya punya pekerjaan untuk penatua ini, tolong untuk menyiapkan semua bahan obat yang tercatat pada daftar salinan obat saya. Saya bisa datang nanti untuk mengambilnya, ucap Sioyan mengeluarkan daftar yang telah dia siapkan dan menyerahkannya kepada pria itu. Tuan, bahan obat yang Anda butuhkan harganya 6 juta koin emas. Saya akan membantu Anda menemukannya, Anda tidak perlu menunggu nanti, ucap pria yang mengenakan jubah obat dengan lembut mengusap salinan daftar obat di tangannya. Setelah diabadikan dalam sila dia tiba-tiba membuka matanya dan menyerahkan cincin penyimpanannya kepada Sioyan. Rangkaian gerakan ini diselesaikan dalam sekejap mata.
Bahkan Xiaoyan dan Lang Tian tidak sempat merespon, obat-obat yang dibutuhkan oleh Tuan ada di sini, tolong untuk periksa, ucap pria berjubah obat itu. Jiwa Xiaoyan menyelidiki ke dalam cincin penyimpanan dan semua bahan obat yang dia butuhkan sudah ada di dalamnya. Metode yang sangat luar biasa, saya pikir itu akan memakan waktu banyak. Terima kasih banyak penetua. Ini adalah 6 juta koin emas untuk biaya bahan obat ini, ucap Xiaoyan melambaikan tangannya dan menyerahkan 6 juta koin emas. Saya juga berterima kasih kepada kedua tuan telah mengunjungi rumah Yaoge kami. Jika ada kebutuhan lagi di masa depan maka tuan dapat datang ke sini lagi. Tentu saja Anda juga dapat menjual bahan obat dan ramuan di sini, ucap pria itu tersenyum kepada Xiaoyan. Kalau begitu bisakah saya menjual eliksir saya di sini, ucap Lang Tian mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada pria berjubah obat itu. Pria yang mengenakan jubah obat itu memindai isi cincin menggunakan persepsinya. Pada saat ini dia menemukan ramuan kembar dan 3 kelahiran di dalamnya. Sontak wajahnya langsung terkejut, dia belum pernah melihat tentang ramuan kembar dan 3 kelahiran ini. Xiaoyan juga memandang Lang Tian dengan sedikit bingung, namun Lang Tian juga memiliki ekspresi yang tidak bisa dijelaskan. Bisakah saya tahu tuan mana yang sudah membuat ramuan ini? Tanya pria berjubah obat itu. Mendengar ini Lang Tian mengangkat tangannya dan menunjuk dirinya sendiri. Itu semua dibuat oleh Anda, ucap terkejut pria berjubah itu. Xiaoyan dan Lang Tian agak bingung dengan reaksi pria yang mengenakan jubah obat ini. Lagi pula Xiaoyan dan Lang Tian belum pernah mendengar tentang keunikan dengan ramuan kembar itu. Dua tuan dapat yakin, kami akan membeli obat-obatan ramuan ini dengan harga tertinggi. Para penentua kami selalu mencari seorang alkemis penyulingan yang dapat membuat ramuan kembar atau 3 kelahiran, ucap pria berjubah obat itu. Bisakah Anda menjelaskan kepada kami apa keunikan ramuan kembar dan 3 kelahiran, tanya Xiaoyan. Pria berjubah obat memandang Xiaoyan dan Lang Tian dengan sedikit terkejut. Dia berpikir Xiaoyan dan Lang Tian sedang menggodanya. Ramuan ini disempurnakan mereka, tetapi bagaimana mungkin mereka tidak tahu keunikan ramuan kembar dan 3 kelahiran ini? Dua tuan tidak bercanda dengan saya kan, ucap pria berjubah obat itu. Xiaoyan tidak menjawab, tetapi sebagai gantinya dia memandangnya dengan wajah serius. Ketika pria berjubah obat melihat ekspresi Xiaoyan dan Lang Tian, dia segera batuk beberapa kali lalu berkata, yang disebut eliksir kembar adalah pemurnian eliksir menjadi 2 jenis eliksir. Dan memiliki fungsi periodik, sedangkan 3 eliksir dibagi menjadi 3. Pada tahap ini 2 sifat obat dari ramuan digunakan menjadi 1. Maka secara alami akan lebih kuat dari ramuan biasa, ucap pria berjubah obat itu. Xiaoyan dan Lang Tian yang mendengar ini mereka saling memandang satu sama lain. Mereka juga tidak pernah mendengar ramuan seperti itu. Sebagian besar ramuan yang dimurnikan oleh Lang Tian dimakan oleh makhluk ilahi King Lin. Xiaoyan yang mendengar itu dia berpikir sejenak, sesaat kemudian dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, sederhananya misalnya ramuan penyembuhan tetapi juga memiliki efek peningkatan kekuatan, dan kedua efek itu menjadi satu pada suatu ramuan. Apakah saya benar, ucap Xiaoyan? Pria berjubah obat itu tertawa lalu menganggukkan kepalanya, itulah artinya. Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.